662. Semuanya, perkenalkan aku Jia Nurul Anggrani dengan NIM 2310111245. Halo semuanya, perkenalkan aku Meliana dengan NIM 231011200343. Oke, perkenalkan nama saya Maula Marif Jabat Ansaki dengan NIM 231011200196. Halo semua, perkenalkan nama aku Eti Herawati dengan NIM 231011200083. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Alfarisi dengan NIM 231011201478. Baik tim, hari ini kita mulai audit pendapatan PT Dwi Aryana Mandiri. Fokus kita adalah memastikan semua pendapatan dicatat sesuai dengan standar akuntansi dan transaksi nyata. Saya sudah siapkan proposalnya. Nantinya kita akan cek dokumen penjualan, bukti pengiriman, laporan sistem digital, dan juga konfirmasi ke pelanggan. Kita juga perlu perhatian khusus pada pengakuan pendapatan sebuah barang dan jasa benar-benar diterima pelanggan. Saya akan fokus pada dokumen invoice, kontrak, dan nota pengiriman. Saya audit sistem e-commerce dan POS, termasuk integrasinya ke laporan keuangan. Dan nantinya saya akan kirim konfirmasi langsung ke pelanggan besar untuk validasi nilai transaksi. Bagus, setelah proposal ini disetujui manajemen, kita lanjut ke tahap audit planning. Baik, setelah proposal disetujui, kita susun rencana audit. Kita mulai dari observasi proses pencatatan pendapatan. Ya, hari pertama observasi proses penjualan dan input sistem. Kemudian hari kedua sampai keempat kita cek invoice, bukti pengiriman, dan juga sistem cost-nya. Nah, hari kelima nanti kita rekap dan analisis. Oke, kita juga buat checklist untuk memastikan bahwa pendapatan hanya diakui jika semua dokumen pendukung lengkap. Setuju. Tim kita juga nanti akan dibagi dengan sesuai fokusnya masing-masing. Gimana sih? Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya. Ya. Oke, baik, silakan duduk. Baik, langsung saja kita mulai. Saya temukan pendapatan sebesar 50 juta sudah dicatat, padahal bukti pengirimannya belum ada, Pak. Ini berpotensi salah saji, Pak. Itu jadi jadwal pengiriman kami kemungkinan ada tertunda. Jadi kami akan cek bagian logistik terlebih dahulu. Baik. Tapi di sini dalam pemeriksaan sistem kami tidak menemukan SOP atau pedoman tertulis tentang kapan pendapatan boleh diakui, Pak. Dan di sini juga saya menemukan bahwa hasil konfirmasi pelanggan menunjukkan belum ada proses verifikasi formal sebelum pendapatan dicatat. Nah, satu lagi Pak, saya juga mengecek keuangan dan penjualan tidak ada proses rekonsiliasi produknya antara penjualan dan juga kas masuk. Ini juga sangat berisiko, Pak. Oke, baik. Apakah semua temuan sudah dicatat, Ibu Jia? Ya. Baik, nanti akan kita bahas dalam rekap temuan. Ya, Baik semua, berikut rekap temuan kita hari ini untuk pemeriksaan audit pendapatan PT Dwi Aryana Mandiri. Yang pertama, ditemukan salah saji pendapatan sebesar 50 juta rupiah, di mana melebihi tingkat materialitas perusahaan sebesar 20 juta rupiah. Nah, yang kedua, tidak ditemukan SOP atau pedoman tertulis mengenai pengakuan pendapatan. Selanjutnya, belum ada proses verifikasi formal atas data penjualan sebelum dibukukan. Nah, yang terakhir, tidak ada proses rekonsiliasi periodik antara penjualan dan penerimaan kas. Dari situ saya sarankan perusahaan harus membuat SOP tertulis dan juga kontrol internal yang jelas. Benar, kita juga perlu alur verifikasi dan dokumentasi yang wajib sebelum pencatatan pendapatan. Sistem pencatatan harus disesuaikan agar pendapatan hanya muncul setelah syarat tertentu terpenuhi. Dan perlu ada prosedur rekonsiliasi mingguan atau bulanan antara penjualan dan penerimaan kas. Oke tim, saatnya kita susun laporan audit dan manajemen letter. Di resiko utama yang kita catat di manajemen letter itu ada yang pertama resiko salah saji material, yang kedua resiko pencatatan tanpa dasar SOP, kemudian resiko pendapatan tidak terverifikasi, dan juga resiko ketidaksesuaian data penjualan dan penerimaan kas. Rekomendasi lengkap sudah saya tulis untuk setiap temuan. File sistem dan tangkapan layak bukti juga sudah masuk ke lampiran. Konfirmasi eksternal pelanggan juga sudah lengkap.
Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Bagas. Saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah menyelesaikan proses pemeriksaan audit pendapatan. Berikut adalah temuan dan rekomendasi dari kami. Jadi ada salah saji sebesar 50 juta yang mana melebihi nilai materialitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ada juga perusahaan yang belum memiliki SOP atau pedoman pengakuan pendapatan yang tertulis. Lalu belum ada proses verifikasi formal atas data penjualan sebelum dibukukan. Di sini juga tidak ada rekonsiliasi periodik antara penjualan dan penerimaan kas sehingga rentan selisih dan kesalahan pencatatan. Hasilnya juga sudah kami masukkan ke dalam manajemen letter yang nantinya akan kami kirimkan via email. Dan sesuai prosedur audit, kami mohon CRL dari Bapak dan manajemen sebagai bentuk pernyataan tertulis bahwa semua informasi penting telah disampaikan secara lengkap kepada tim audit. Baik, berikut adalah dokumen CRL yang telah kami siapkan dan sudah ditandatangani. Terima kasih. Kami nyatakan bahwa data dan informasi yang kami berikan selama proses audit sudah lengkap dan realistis. Baik, terima kasih. Ini akan menjadi bagian dari dokumen audit kami. Dengan ini audit dinyatakan selesai. Kalau begitu, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik dari pihak manajemen, pihak internal, dan perusahaan yang terlibat. Baik, terima kasih banyak Bapak atau Ibu yang sudah memberi masukan, dan kami akan memperbarui SOP kami dan juga menekankan sistem internal kami.